Bismillahirrahmanirrahim, halaman 67, bagian wadalilu di bawah dia. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wadalilu ala zalika annahum law katamu syai'an mimma umiru bitablighihi lakunna ma'murina bikitmatil ilmi walayasihu anu maru bihi li anakatimal ilmi mal'unun. Dalil yang menunjukkan para rasul mempunyai sifat tabligh adalah sesungguhnya apabila mereka menyembunyikan sesuatu dari apa yang diperintahkan untuk menyampaikannya, maka kita semua akan diperintah untuk menyembunyikan ilmu, dan itu tidak sah karena yang menyembunyikan ilmu itu dilaknat. Masih dalam pembahasan sifat tabligh, sifat yang wajib adanya di para rasul. Tabligh itu artinya menyampaikan. Wajib para nabi, para rasul menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan seluruh yang Allah berikan kepada nabi, kepada rasul. Penjelasan 1. Mustahil para rasul menyembunyikan wahyu atau firman Allah, karena orang yang menyembunyikan tersebut diancam oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya halaman 68-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu linnas bil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anumul la'inun. Mustahil para nabi, para rasul menyembunyikan sesuatu yang diperintah oleh Allah. Mustahil ya, gak mungkin, mustahil. Nah ini dalilnya nih, surat Al-Baqarah ayat 159. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam kitab, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua makhluk yang dapat melaknat. Jadi kalau kita menyembunyikan sesuatu ilmu, sesuatu hukum, sesuatu ajaran agama yang sudah kita terima, maka ancamannya kita bakal dilaknat. Dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh semua yang bisa melaknat. Nauzubillah ya. Tadi juga dikatakan ya, man katimal ilmi malunun, orang yang menyembunyikan ilmu dilaknat ya. Hati-hati nih. Makanya setelah kita ngaji, maka kewajiban kita berikutnya adalah mengajarkan ilmu kita ya. Setelah kita ngaji, kita paham, kita ngerti, maka kewajibannya adalah mengajarkan, menyampaikan ilmu kita kepada orang lain. Kalau sampai kita berani menyembunyikan ilmu, nggak ngasih ilmu sama orang lain, dilaknat ya. Ada nggak orang yang nyembunyiin ilmu, ada nggak? Nggak mau berbagi ilmu, ada nggak? Ibu bikin seblaknya enak banget itu bu, aduh rame banget warung seblaknya itu gitu ya. Bagilah ilmunya. Nah, kira-kira dibagi nggak? Kalau kita minta ilmu masak gitu nggak dikasih ya biasanya ya. Resep rahasia, resep turunan gitu ya. Nah ini hati-hati nih ya, aduh, dilaknat bisa-bisa gitu ya. Emang kita bisa masak enak, ilmunya dari siapa? Dari Allah ya.
itu teh ilmu Allah ya, tiba-tiba mah kita diumpetin karena takut nanti kalau kita bagiin kesaing misalnya, tersaingi, dilaknat, kita nggak berkah begitu ya. Ajarin aja, orang minta diajarin mah ajarin semua ilmu yang kita tahu, jangan takut kesaingan ya, karena rezeki mah sudah diatur, sudah ditetapkan ya. Walaupun rasanya sama, walaupun dagangnya pinggiran sama kita sama, pinggiran sama kita nempel sama kita beda tembok doang ya, nggak bakal ketuker rezeki mah ya. Yang suka ketuker mah sendal jepit ya. Rezeki mah nggak pernah ketuker ya. Jangan takut ya. Karena kalau kita umpetin dilaknat kita, naudzubillah ya. Hati-hati ya. Ilmu apa aja ya nggak boleh diumpetin sama kita, nggak boleh pelit, nggak boleh diumpetin, kasih. Apalagi orang udah minta gitu ya, orang udah minta. Bi, saya mau ngaji misalnya kan itu ya, atau ini anak saya nih pengen privat, pengen les, pengen ngaji Quran, ngaji tauhid misalnya ya. Terus kata saya misalnya, iya nggak apa-apa, boleh ngaji privat, cuman sebulannya 3 juta. Nah, ya. Itu sama ya, sama aja nyembunyiin ilmunya mau keluar kalau dibayar jadinya ya, sama jadinya, nggak boleh begitu ya. Suruh ceramah, suruh apa, ya nggak apa-apa, asal amplopnya sekian gitu ya. Itu sama kayak nyembunyiin ilmu itu. Jadi ilmunya mau dikasih kalau ada uang, ada amplop, nah gitu ya. Awas itu ya. Hati-hati banget. Ngejual ilmu juga dan nyembunyiin ilmu juga ya termasuknya ya. Berarti kan dia nggak mau ngasih ilmu kalau nggak dibayar. Berarti kan gitu ya. Ya selain ngejual juga mungkin termasuknya dia nyembunyiin ilmu ya. Wala tashtaru bi ayati samana qalila. Jangan kau jual ayat-ayatku, kata Allah, dengan harga yang sedikit. Gitu. Apa itu harga sedikit? Maksudnya dunia dan seisinya. Dunia ini dianggapnya kecil. Kalau santri mah di taklim ada itu ngaji. Ya dunia aqallu minal qalili. Dunia kecil, lebih kecil dari yang kecil gitu. Kalau kata kita mah wah dunia teh ya. Wah, rumahnya megah, wah, mobilnya Alphard, wah kita mah ya. Padahal di mata Allah dunia ini kecil, hina, nggak ada nilainya. Makanya kata Allah, jangan kau jual ayat-ayatku, ilmu-ilmuku dengan dunia. Ngaji ceramah kok pengen diamplopin 5 juta, 10 juta, walaupun diamplopin semiliar, kecil, nggak ada artinya dengan ilmu yang Allah kasih gitu ya, nggak ada artinya. Kayaknya guru di Tasik selalu ngingetin, hati-hati kalau nanti kamu ngajar, ceramah atau apapun, jangan pernah minta upah, minta bayaran. Bahkan di Yasin kan ya, ittabi'u malla yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak pernah minta upah, malla yas'alukum ajron, orang yang tidak pernah minta upah, wa hum muhtadun, tapi dia selalu memberi hidayah, memberi petunjuk, ngajarin kita. Jadi ini salah satu tipikal kriteria guru yang boleh kita ngaji ke guru tersebut gitulah. Jadi cari guru yang nggak pernah minta upah gitu, nggak pernah minta bayaran gitu. Di Yasin itu ya, ittabi'u ma la yas'alukum. Jadi guru pesan banget itu, hati-hati katanya. Kayaknya saya Umi kadang paling gimana gitu ya, kalau ada yang ngundang ceramah, ngundang aja suka berapa Mi, biasanya berapa Bi, biasanya waduh gitu ya. Ya kita ya suka ada juga yang nanya begitu ya, panitia katanya. Biasanya berapa ini Mi gitu kan, transportnya kan gitu ya. Itu paling bingung dah, nggak bisa ngejawab gitu ya. Paling ngejawabnya, Ibu saya dapat pesan dari guru saya mah nih, udah disuruh ngajar juga udah seneng banget. Artinya kita ilmu kita kan manfaat, berarti kan gitu ya.
udah nggak mikir-mikir kayak begitu Anda gitu ya. Kita udah disuruh ngajar aja, diundang ke majelis taklim dia suruh ceramah, kita udah bahagia banget ya. Berarti orang ada yang percaya sama kita, ada yang iya, berarti ilmu kita teh berkah manfaat ya. Emang ada yang lebih tinggi nilainya dari keberkahan dan kemanfaatan ilmu? Kan nggak ada ya, nggak bisa dibayar oleh apapun. Itu mah ibu mau ngasih alhamdulillah, enggak juga, bukan masalah kita. Kebangetannya. Jadi nggak ada gitu-gituan dah gitu ya, cuma terserah aja kan gitu ya, terserah aja. Dan saya berusaha untuk ya udah, tugas saya makan ya ini tabligh kan, ini tugas kita ini ya, menyampaikan ilmu udah gitu. Karena kalau disembunyikan kita diancam, dilaknat, naudzubillah ya. Urusan orang mau ngasih duit mau ngasih itu urusannya mereka kan itu ya, urusan mereka. Dan secara manusiawi ya kita juga nggak munafik kan gitu ya. Ya sama lah, emang mobil saya bisa diisiin pakai air keran kan gitu ya. Secara manusiawinya gitu ya. Artinya enggak sok-sokan, enggak juga, enggak. Cuman kalau untuk kita minta takrif atau nentuin itu mah jangan gitu, jangan. Ya anak saya pengen privat, Bi, ayo ngaji. Itunya berapa, Bi? Udah ngaji aja dulu ngaji. Apalagi kalau ke sini nih, ke pesantren. Suka ada aja orang tua kan gitu ya, mau pesantren anak, dia nanya, "Biayanya berapa, Bin?" Kan begitu gitu ya. Saya selalu ngingetin, jangan mikirin gituan dulu, penting mah anak kita betah aja dulu gitu ya. Ntar kalau udah betah di pesantren, syariat anak kita di pesantren, wasilah anak kita di pesantren, mudah-mudahan usaha ibu bapaknya lancar kan gitu ya. Udah ada milik rezeki mah silahkan dah mau ngasih ke pesantren, ke gurunya, terserah gitu. Tapi kalau udah baru awal-awal jangan mikirin gituan, apalagi ada anak yang nggak pesantren gara-gara terbentur biaya, jangan ampe gitu, jangan ampe. Ayo udah pasukin aja dulu, bawa aja dulu, yang betah aja dulu, yang sehat aja dulu gitu ya. Jadi jangan ampe terhalang tabligh kita cuman gara-gara duit misalkan gitu. Jangan ampe. Termasuk hari ini saya dapat tugas juga ngisi di Lapas Bekasi. Ini udah hampir sebulan lebih nih saya ya. Setiap hari Kamis saya dapat kepercayaan suruh ngisi penjara yang di Bola Kapal situ ya, Bekasi Timur itu ya, ada penjara di kota Bekasi ya, lapas kelas 2 tiap hari Kamis. Sama itu di situ ya. Di sana apalagi ya, orang-orang tahanan yang sangat membutuhkan nasihat, support kan gitu ya. Karena mereka kan di dalam, namanya juga di dalam, apalagi kalau yang vonisnya 10 tahun, vonisnya 11 tahun kan. Apalagi kalau keluarganya udah nggak ngurusin. Jadi banyak orang-orang di dalam tuh yang udah pada putus asa, udah itu kalau nggak disupport agama, wah banyak yang bunuh diri, banyak kan gitu. Serem dah di dalam. Kayaknya kalau kita ajak ngaji, ya alhamdulillah gitu. Mereka ya termasuk juga kan, mereka juga sama. Kalau kata guru sama-sama umat Kangjeng Nabi, sama-sama yang kita wajib dakwahi mereka, dikasih ilmu gitu. Alhamdulillah udah hampir sebulan setengah kali ya, setiap Kamis saya di sana itu ngisi pengajian. Alhamdulillah. Dan seperti itu juga sama gitu tantangannya kadang ya, namanya kita ngaji di dalam kan gitu ya. Boro-boro ada yang mikirin ini itu, walaupun kata kita itu teh punya pemerintah kan gitu ya. Ya urusan kayak begini mah pemerintah merem kan gitu ya, jarang diurusin. Ustadz mau aja ngajar ya silahkan kan gitu, enggak juga ya. Mereka mah sebetulnya enggak terlalu inilah kan gini mah kagak ada duitnya dah bahasanya kan gitu ya. Cuman kan bagi kita mah ya yang udah ngaji, yang tahu hukum, mereka itu sama-sama umat Kangjeng Nabi yang kita wajib dakwahi kan gitu ya. Ya apapun resikonya ya udah kita ngaji ke sana ya, kita isi gitu. Ya. Nah, ini juga di bawah ada tuh ya Al-A'raf ya. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah dia supaya kamu mendapat petunjuk. Siapa dia? Yang tadi ya. Ittabi'u mala yas'alukum ajro. Orang-orang, ulama-ulama, guru-guru, kiai-kiai, ustad-ustad yang tidak pernah minta upah gitu.
yang tidak pernah minta upah, tapi dia selalu memberikan ilmunya, memberikan petunjuknya, nuntun kita, nasihatin kita, ngajarin kita. Cari itu guru-guru ikhlas namanya, kayak begitu ya. Ilmunya juga kalau dari guru ikhlas mah beda gitu ya, sama guru-guru yang harus maaf gitu ya, maaf takut ada gitu ya, guru-guru yang masang takrif, masang waduh. Karena kan kata Nabi, nanti di akhir zaman ulama terbagi dua. Nanti akhir zaman, satu ulama akhirat, kedua ulama dunia. Ulama dunia disebutnya ulama su, nauzubillah ya. Ulama akhirat mana? Yang ini, yang dakwah udah nggak ngarepin dunia, ulama akhirat gitu ya. Kalau ulama dunia disebutnya ulama su. Siapa mereka? Yaitu yang selalu minta imbalan dunia dari dakwahnya, dari ngajinya. Kata Nabi, aku lebih takut dibanding Dajjal. Kata Nabi begitu ya. Dajjal itu udah yang fitnah terbesar akhir zaman ya. Tapi kata Nabi, dibanding dengan ulama su, aku lebih takut kepada ulama su. Ya Allah, berarti kan bahaya banget. Iya, lebih ngeri daripada fitnah Dajjal ya. Nauzubillah min dzalik ya. Dan fenomena akhir zaman ini, kalau kata guru-guru kita dulu ya, termasuk Syekh Khalil Bangkalan ya bilang, nanti katanya di akhir zaman telur ayam bisa kungkuruyuk gitu katanya. Telur ayam bisa kungkuruyuk, ayam jago, tuh ayam jago ya. Tapi masih telur ayam, belum jadi ayam. Dulu begitu Syekh Khalil Bangkalan bilangnya, nanti akhir zaman telur ayam pada bisa kungkuruyuk katanya begitu ya. Kita kagak ngerti apa telur ayam bisa kungkuruyuk. Oh, ternyata mah nanti di akhir zaman banyak orang yang gak ngaji, banyak orang yang kagak pesantren, tapi dia berani ceramah, berani dakwah, berani gitu ya. Belajarnya di YouTube mungkin gitu ya. Bukan kita melarang mereka untuk bukan, tapi artinya kan ya kan itu ya. Kalau emang ilmunya ini mah kita belajar dulu yang cukup kan gitu ya, baru gitu ya. Dan hari ini ya Allah, apalagi artis-artis hijrah itu ya, astagfirullah, baru hijrah 2,5 minggu kan gitu ya. Wah, udah ngasih tausiah haram banget itu ya. Sekali lagi ya, bukan nggak boleh, bukan ya, bagus namanya dakwah, semua bagus. Orang yang mau dakwah itu bagus. Kayak Maone ngaji di sini baru 3 bulan, tiba-tiba buka majelis taklim Maone di rumahnya misalnya gitu ya, bagus ya. Maone buka majelis taklim itu bagus ya, tapi Maone ngajinya kan baru 3 minggu misalnya ya. Ngaji dulu dah kita gitu ya, ngaji dulu. Dan hari ini berani orang begitu tuh gitu ya. Belum jadi ayam udah kungkuruyuk kan gitu ya, masih telur kok udah kungkuruyuk kan gitu ya. Nah itu kata Syekh Khalil, oh ternyata jawabannya itu nanti di akhir zaman. Iyalah, orang banyak nggak ngerti agama, ilmu agamanya ini, tapi berani ya itu ya, berani ceramah, berani buka pengajian dan lain. Sekali lagi bukan jelek, bukan, tapi harus menyiapkan dulu gitu ya. Ya, termasuk anak-anak kita ketika mau ngaji, antarkanlah ke guru-guru yang memang ya guru-guru akhirat, guru-guru yang ikhlas ngajarin anak-anak kita. Ilmunya ge beda nanti ya, tambah berkah, manfaat. Dalil naklinya, oh ya, dalil naklinya itu yang di atas ya. Nah kemudian ini dalil akli ini mah ya, tapi ini menurut ilmu mantek dah, ini mah udah terlalu terinci ini mah ya. Buat ibu-ibu mah nggak usah lah ini mah ya, ini mah buat santri ini mah ya. Kita mah tadi aja udah segitu aja dalilnya ya. Dalil sifat tabligh adalah kalau orang nyembunyiin ilmu dilaknat. Nah gitu ya, dalilnya ini banyak tadi kan ya, dalil Qur'annya. Kalau dalil aklinya tadi begitu, kalau para nabi nyembunyiin ilmu, pasti kita juga disuruh nyembunyiin ilmu sama nabi. Tapi kan buktinya kita nggak pernah disuruh itu ya, dan tidak ada satu ilmu pun yang disembunyikan oleh para nabi ya. Semua yang Allah sampaikan kepada nabi, para rasul, disampaikan lagi kepada para umat, kepada sahabat ya, nggak ada yang disembunyiin. Sama guru-guru kita ayo kalau mau ngaji sama guru kita yang mana, nggak bakal ada yang dipelitin ilmu sama guru kita ya, ayo. Bahkan Maya habis umur kita sebelum habis ilmu guru kita, bahkan begitu ya, nggak bakal habis kita ya belajar sama guru kita ya, keburu mati kita, ilmu guru kita nggak bakal habis kan itu ya. Jadi boro-boro dipelitin ya, yang ada nggak bakal
cukup sama kita diserap, nggak bakalan bisa, kita nggak bakalan ya, nggak bakalan. Guru kita ilmunya 100, kita belajar sama guru kita, paling yang keserap sama kita 50, hebat ya dari 100. 50 udah hebat banget ya kan. Atau kayak begini nih, ngaji, saya menyampaikan ilmu 10 biji kan itu ya. Kadang ibu-ibu nyerapnya ada yang cuma 2, ada yang cuma 1. Kadang begitu gitu ya. Kita mah ya guru kita mah ilmunya udah kayak apa tahu ya, karena kita mah ya boro-boro guru mah pelit gitu ya. Dikasihin ge ya emang kitanya enggak sanggup nerimanya kan gitu ya. Nah, maka itu jangan ya, enggak boleh menyembunyikan ilmu. Lagian ilmu mah beda sama harta kan gitu ya. Ilmu mah kan beda sama harta. Satu, harta mah kalau dikasihin tambah habis kan gitu katanya ya. Tapi kalau ilmu mah semakin dikasihin semakin nambah ilmu mah. Bedanya begitu. Jadi jangan takut habis ilmu mah ya. Semakin dikasihin semakin diajarin ke orang tambah nambah. Wah, banyak banget alumni-alumni pesantren mah. Lagi di pesantrennya mah, pesantren 15 tahun, 20 tahun, ilmu alat yang kagak ngerti, ya termasuk saya yang ngomong, kapan ngaji kitab ini, kapan ngaji kagak ngerti di pesantren. Tapi kalau udah pas pulang mah, iya mau dibuka aja gitu kita ya, dibuka aja ya. Itu udah bukan ini, udah jadi rahasia umum di kalangan santri. Lagi di pesantren mah kitab Jurumiyah puyeng, Sorof, Alfiyah puyeng, semua puyeng. Buka kitab Bajuri apa puyeng. Tapi pas udah pulang mah kata guru pulang, udah waktunya mukim. Nah, itu dibuka gitu ya. Asal kiranya mau ngajarin gitu ya, ngajarin. Kayak inilah ilmu mah kayak pohon singkong atau pohon paya, numbuh diantepin aja sama kita. Udah segitu aja ya. Tapi coba jajal dipotekin, diambil cabangnya, daunnya, dia bercabang lagi. Semakin sering dipotekin, semakin sering diambil, tambah banyak cabangnya ya. Paya juga kan kalau cuma satu gitu mah satu aja, tapi kalau kita potong numbuhnya 2 kan gitu. Begitu ilmunya. Beda sama harta. Harta mah duit 1 juta dibagi-bagi, habis sudah duit mah. Tapi kalau ilmu mah kita punya 1 dibagi, nambah jadi 2, yang 2 dibagi jadi 4, terus aja begitu. Makanya peribahasa orang Tasik, saluhur-luhurna tak mau bisa ngaluwihan hulu kan itu sirah. Setinggi-tingginya pundak kita nggak bakal bisa ngelebihin pala. Sepintar-pintarnya murid nggak bakal bisa ngalahin gurunya, nggak bisa. Ya karena ilmu gurunya tambah banyak kan gitu ya. Murid belum tentu sanggup menerima ilmu guru. Kedua, harta mah kita yang ngejagain harta mah ya. Tapi kalau ilmu malah ngejagain kita. Itu bedanya. Punya harta mah kita capek ngejagain ya, capek. Mau pagi bawa kebo ke sini kan itu ya. Ntar siang dilihat takut kebonya keserimpet, takut kebonya kelelep kan itu ya. Wah, sore ditarik kamu mau capek, dikandangin, malam dilihat takut ada yang ngambil, capek. Yang punya mobil capek ya mau ya. Lihat lagi malam gerbang kudu dikunci, kudu capek ya. Punya emas segram capek kita teh ya. Ditaruh di dompet kecil, masukin ke lemari, udah di lemari taruh di laci, ditutupin sama capek segram doang ya. Capek ngejagainnya, capek ya. Tapi kalau punya ilmu mah kita dijagain nama ilmu. Mau begini kata ilmu kan nggak boleh, ini haram. Mau begini jangan, itu kan dosa, begitu. Jadi kita hidup dijaga sama ilmu mah ya. Itu bedanya ilmu sama harta. Semakin banyak harta mah semakin berat itu ya ngebawanya. Harta mah semakin berat gitu ya. Ya emas kalau cuma 2 gram bisa dipakai di sini sama kita, emas makan di kalung bisa cuma 2 gram ya. Tapi kalau udah 10 kilo, ada orang pakai kalung 10 kilo, wah bongkok kan gitu ya. Berat, tambah banyak tambah berat. Dunia mah gitu, banda mah. Tapi ilmu tambah banyak tambah enteng ilmu mah. Semakin banyak ilmu semakin ringan gitu ya. Al ilmu nurun wa jahlu julmatun. Al ilmu nurun wa jahlu julmatun. Ilmu itu bagaikan cahaya, kebodohan mah bagaikan kegelapan. Orang semakin pintar, semakin banyak ilmu, semakin terang.
mau kemana ge gampang, namanya terang. Kayak kita siang begini nih, jalan mau kemana ge, jangankan jalan biasa, lari nggak bakal nabrak. Siang mah terang, enak, nggak bakal kesasar, terang mah ya. Tapi jajal kalau malam, jangankan lari, kadang kita jalan ge udah mah malam, mati lampu, nggak ada senter kan ya, gelap ya. Ayo masuk dah ke gua pemijahan kita ya, jangan pakai patromak. Coba jajal, kalau nggak nubruk karang, nubruk batu kan gitu ya, boro-boro lari, jalan aja kita kleset karena gelap. Begitu keadaan orang yang bodoh, begitu keadaan orang yang nggak punya ilmu. Jangankan nggak punya modal, dikasih modal aja habis sama modal-modalnya orang bodoh mah. Tapi kalau orang pinter, jangankan punya modal, nggak dikasih modal hidup, bisa ngedatangin harta kan. Jadi tambah banyak ilmu, tambah ringan hidup kita, karena semakin tahu gitu ya. Semakin bodoh semakin berat. Tapi kalau harta tambah banyak tambah berat hartanya. Alhamdulillah selesai pembahasan sifat tablik. Nanti kita lanjutkan sifat patonah. Mudah-mudahan manfaat. Amin.